Jadi memang ekosistem mangrove itu kan jadi apa? Garda terdepan untuk menanggulangi abrasi dan juga banjirop dari laut. Tapi kalau kita ngomongin soal banjir yang kemarin terjadi itu kan bukan banjirop, itu banjir yang memang karena curah hujannya tinggi, terus infiltrasi air ke dalam tanahnya itu sedikit, jadi airnya semua jadi limpasan yang jadinya banjir. Nah itu nggak bisa mengandalkan. Semutan Goma Bali, salam jumpa. Kali ini kita sudah bersama sosok yang luar biasa. Seorang pemerhati, peneliti, apa lagi ya? Apa ya? Pokoknya banyak sosok perempuan luar biasa. Dan bersama dia, siapa dia? Ini nanti kita akan ngobrol tentang hutan yang ada di Provinsi Bali. Soal alih fungsi lahan, hutan, untuk mungkin digunakan oleh masyarakat hari ini. Dan kita ngobrol langsung sama yang bersangkutan. Ini luar biasa hebat, masih muda, perempuan, sudah bergelar doktor, IPB ya? Iya. IPB, kita langsung sambut, ini dia Nitya. Nama lengkapnya siapa sih? Aku Nitya Adesanti. Nitya Adesanti. Bener S3-nya di IPB, bener dong. S1-nya? S1-nya di IPB, S2-nya di IPB, sama sempat ke Jerman juga, S3-nya di IPB. Berarti waktu S2 itu IPB sama Jerman? Jadi kayak kuliahnya ada yang di IPB, ada yang di Jerman. Itu kehutanan semua? Kehutanan semua. Wow. Iya sih. Kok bisa milih kehutanan itu, gimana sih ceritanya? Sebenarnya gini, kalau dulu waktu SMA itu kan kita memiliki informasi yang minim ya tentang jurusan-jurusan di kuliahan. Maksudnya? SMA-mu tahun berapa? Aku SMA lulus tahun 2013. Ya itu udah ada internet lah. Iya, banyak. tapi informasi yang datang ke aku itu nggak sebanyak yang kayak semuanya kayak jurusan-jurusan yang unik kayak apa ya, kayak geodesi, terus metalurgi yang kayak gitu-gitu aku nggak tahu. Karena yang biasa informasi yang datang ke aku itu kalau aja jadi guru, perawat, dokter, dan itu tuh udah yang apa ya, jurusan-jurusan yang emang orang tua restui gitu. Iya nggak sih? Pilihan orang tua. Iya, pilihan-pilihan orang tua kan biasanya gitu. Apalagi kalau anaknya lulus kerja pakai seragam tuh yang kayak gimana begitu. PNS, terus iya, entah PNS atau apa. Tapi kan banyak orang-orang yang pengennya seperti itu. Ibuku sih pengennya dulu aku pengen nyuruhnya jadi guru. Karena kan ibu guru SD. Terus dia pengennya anaknya jadi guru, cuman emang agak gimana ya, kayaknya aku nggak cocok deh gitu. Tahu boleh jadi kehutanan, gimana perasaannya? Iya sih, kali ya? mungkin kayak shocknya lebih ke kenapa milihnya ke Bogor, jauh banget, apalagi nggak punya keluarga kan di Bogor. Oh, jadi tahun aslinya? Saya aslinya dari Sragen Karanganyar di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Jadi aku milih kehutanan tuh karena sebenarnya karena cuman gara-gara jurusannya unik aja. Kayak kehutanan keren deh. Berarti itu satu-satunya pilihannya dulu di. Iya. Jadi aku S1. dulu waktu aku kan ikutnya waktu itu namanya SNMPTN yang pakai undangan nilai rapot, aku milih itu manajemen hutan, konservasi sumber daya lahan, terus teknik mesin sama teknik elektro. Kok bisa random gitu? Ya jadi kalau dulu tuh kebijakannya SNMPTN itu harus ada universitas yang di provinsi yang sama SMA-nya. Jadi nggak boleh kalau semuanya ngambil di luar dari provinsi. Karena IPB udah di luar provinsiku, jadi kayak aku harus punya pilihan di universitas di dalam provinsi. Aku milih tuh Undip, tapi nggak tahu apa, ya udah aku milih teknik mesin sama teknik elektro. Aku cuma cap-cip aja waktu itu. Nggak kebayang kalau sekarang. Kayaknya aku belum lulus deh aku ke Undip. Teknik mesin ganti oli ya? Iya kan, aku ganti oli sendiri kan. Gitu. Oke, ini kisah di IPB. Sekarang udah lulus S3 juga, doktor di IPB. Sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya aku jadi tenaga ahli di KLHK, di Kementerian Lingkungan Hidup, untuk program Volunetzing. Kita punya program sampai 2030 untuk penyerapan karbon. Itu sama di kampus ngajar.
Oh, dosen. Dosen Ibu kecil. Dosen. Ternyata ibu dosen masih muda jadi Ya, dosen. Maaf ya, Bu. Enggak, tapi sering dikira mahasiswa sih. Oh iya sih, memang masih lookingnya masih Iya, mahasiswa. apalagi kan saya bantu ngajarnya kan di kelas pasca sarjana, kelas S2. Oh. Jadi malah ada beberapa yang malah lebih tua dari Mahasiswanya lebih tua. Jadi kayak beliau manggil Mbak, saya manggil Mas juga. Nggak ada yang mau ngalah mau manggil apa gitu. Sama aktif jadi peneliti. Aktif jadi peneliti. Expert sekali berarti di bidang perhutanan. Kayaknya nggak se-expert itu. Masih banyak yang expert. Saya lagi dalam proses belajar menuju ke expert. Oke. Gitu. Udah doktoral tapi masih menuju. Nggak yakin. Jadi kayaknya memang harus kita tes uji dulu ini. Aduh, takut deh. Harus diuji. Enggak. Jadi saya manggilnya apa nih, Mbak ya? Mbak Nitya atau? Panggil nama aja Nitya. Nama aja. Nitya. Oke. Nitya, kita di channel Gema Bali ini kemarin ada beberapa kasus di Bali terkait fenomena alam. Ini kan ada sekitar 2 atau 3 tahun terakhir di Bali itu ketika musim penghujan tiba. Ini ada banjir. Banjirnya nggak cuman rob atau kemudian disebabkan sampah di sungai, tapi juga ada banjir bandang. Itu turun dari atas ke bawah lah ya. Benar. Nah, kalau menurut pandangan dari seorang peneliti dan pemerhati hutan dan expert di bidang itu, kondisi Bali yang hari ini menjadi perhatian dunia karena akan ada penyelenggaraan G20. Ya. Itu seperti apa kondisi hutan yang ada di sana? Aku jadi deg-degan kan pertanyaannya jadi serius. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal hutannya segimana sih di Bali itu, kok sekarang masih ada nggak sih hutannya? Kok sekarang malah ada banjir, ada longsor juga ada dan segala macamnya. Jadi kalau dilihat Balinya aja, itu mungkin sekarang sekitar 16%-an dari tutupan. Jadi satu Bali, pulau kecil itu ada 16% luasannya tuh masih hutan. Itu data dari BPS. Dan juga kalau nggak salah juga data dari KLHK yang dikeluarkan di websitenya resmi. Jadi secara persentase sekitaran itu 16%. Jadi dari 2004 itu 18 turun ke 16, yang sekitaran itulah. Oh, jadi ada aktivitas penurunan jumlah lahan. Iya, tutupan hutan ya. Kalau kita ngomonginnya tutupan hutannya tuh ada penurunan sekitar ya dari 18 di tahun 2004 kalau nggak salah sampai yang sekarang itu. Tapi untuk yang data 2021 masih belum bisa diupdate. Jadi data terakhir mungkin sekitar itu 16%. Itu kenapa sebabnya? Ya, gini. Sebenarnya nggak cuma di Bali ya, di semua tempat perubahan tutupan lahan itu tuh masih ada dan akan terus tetap ada. Kenapa? Karena memang manusia butuh hidup, manusia butuh bangun rumah gitu kan, kebutuhan primernya mereka. Jadi memang konversi lahan itu ada, nggak cuma untuk pemukiman, tapi juga untuk aktivitas pertanian dan segala macamnya. Gitu. Jadi konversi lahan yang terjadi ini dari hutan ke non hutan itu banyak peruntukannya, mulai dari yang pertanian lahan kering, terus juga untuk persawahan, untuk pemukiman, terus untuk wilayah-wilayah industri, ya, dan segala macamnya. Jadi perubahan itu tuh memang ada, dan karena kita itu kan masih negara berkembang ya, kita masih growth-nya tuh masih tinggi, kita masih terus bakal membangun banyak, dan itu tuh nggak bisa kita kayak stop, nggak boleh nih gitu, masih belum bisa. Karena kitanya tuh masih butuh untuk membangun gitu. Iya. Itu kan yang kalau selama ini kan perspektif kita kalau namanya hutan itu kan di kayak belantara di atas gunung di gitu-gitu kan. Nah di Bali itu kan sekarang kayaknya lagi lagi fokus ini soal mangrove. Oh iya. Mangrove itu kan itu bisa disebut hutan nggak sih kalau mangrove? Oh iya. Jadi yang perlu diluruskan ya, jadi hutan tuh nggak cuma yang ada di gunung aja, Mas. Jadi hutan tuh sebenarnya berdasarkan endafisnya atau tempat tumbuhnya dia ada di mana-mana. Contohnya kalau di Bali yang sedang ditanam sekarang itu namanya hutan mangrove. Hutan mangrove itu juga terklasifikasi sebagai hutan. Cuman dia karena tergenang dan terdapat di lokasi yang dengan salinitas tinggi, jadi dia dinamakan sebagai ekosistem hutan mangrove gitu. Tapi di hutan-hutan yang lain
juga ada juga kalau semuanya, kalau di Bali nggak ada gambut sih, teman. Kalau di lokasi lain Sumatera, Kalimantan ada gambut juga bisa. Ada juga yang di Kars, di Batuan dan segala macam. Jadi sebenarnya hutan tuh banyak gitu. Cuman kita tuh taunya kalau hutan tuh ya hutan belantara yang ada di gunung yang susah untuk yang kita susah untuk kesana gitu. Nggak cuman itu, karena salah satu program yang dibangun oleh pemerintah kita adalah menghutankan kembali. Salah satunya itu yang hutan mangrove yang ada di pesisir pantai yang di Bali. Itu memang salah satu program untuk penghijauan kembali. Karena memang sebelumnya emang nggak ada, atau mungkin gini, sebelum adanya pembangunan tuh ada ekosistemnya terus rusak karena pembangunan dan sekarang mau dibikin lagi gitu. Itu relevan nggak semisal ketika kita bicara soal banjir yang ada di daratan tapi kemudian membangun hutannya itu di pesisir pantai gitu? Oh iya, gini, kalau seumpamanya kita ngomongin banjirnya tuh banjir bandang, banjir limpasan yang dari atas, itu kayaknya emang agak-agaknya emang bukan ke situ arahnya. Tapi kalau seumpamanya untuk memitigasi adanya banjirop, terus abrasi garis-garis pantai, itu emang bisa dilakukan dengan menggunakan penanaman mangrove. Jadi memang ekosistem mangrove itu kan jadi garda terdepan untuk menanggulangi abrasi dan juga banjirop dari laut. Tapi kalau kita ngomongin soal banjir yang kemarin terjadi itu kan bukan banjirop, itu banjir yang memang karena curah hujannya tinggi, terus infiltrasi air ke dalam tanahnya itu sedikit, jadi airnya semua jadi limpasan yang jadinya banjir. Nah itu nggak bisa mengandalkan hutan mangrove yang dibangun. Nah itu kemarin tuh, yang itu kenapa? Kemudian kalau beberapa tahun terakhir lah, itu maksudnya ada aktivitas yang lebih intens ketimbang yang tahun-tahun sebelumnya. Memang ada yang bilang bahwa ada alih fungsi lahan hutan digunakan oleh manusia, terus atau mungkin untuk pembangunan. Tapi benar nggak sih begitu? Ya, karena memang alih fungsi lahan, apalagi dari hutan, itu pasti digunakannya emang alih fungsi lahan untuk kegiatan-kegiatan manusia. Kalau yang sekarang banyak itu kan pasti diperuntukannya untuk peruntukan kalau di Bali nih? Iya, kalau di Bali kayaknya lebih ke sektor-sektor kayak ya villa, perumahan, rumah dan segala macam. Maksudnya memang sektor-sektor yang digunakan oleh masyarakat gitu. Masyarakat sekitar? Kurang tahu ya, tapi kayaknya sih nanti kita ngomongnya jadi julid ya. Tapi yang jelas di sana ada perubahan tutupan lahan, dan itu mempengaruhi terjadinya banjir-banjir yang kemarin itu terjadi di Bali. Karena apa? Karena gini, kalau kita ngomongin soal banjir, itu sebenarnya setiap tutupan lahan itu kan punya tingkat filtrasi air yang beda. Atau cara gampangnya kayak sponge di masing-masing tanah itu tuh beda. Kayak contohnya kalau di hutan itu kan banyak serasah, banyak dan gak cuman pohon aja kan, ada belukar dan segala macam, satu ekosistem. Ketika air turun, dia kan gak langsung turun, tapi kena tajuknya dulu. Jadi jatuhnya tuh gak jatuh banget. Jatuhnya tuh ngalir, jadi dia nggak akan membuat erosi. Itu pertama. Setelah itu dia diserap oleh tanahnya, karena tanahnya gembur. Jadi sisanya yang jadi limpasan itu sedikit. Beda sama kalau seumpamanya ada satu tutupan lahan lapangan, terus dipakai anak-anak kecil untuk main bola, tanahnya padat. Itu nggak bisa, itu untuk menyerap itu susah. Makanya jadi limpasan. Nah, masing-masing tutupan lahan itu punya kemampuan buat menyerap air yang berbeda-beda. Nah, yang memang banyak yang bisa kita gunakan untuk menyerap air ketika hujan dengan intensitas yang tinggi itu ada ya hutan ini. Karena selain itu pertanian, semuanya ada perkebunan kopi dan segala macam, dia bisa nyerap tapi nggak sebanyak yang hutan. Apalagi lokasi-lokasi yang kayak pemukiman, gitu. Pemukiman bawahnya, pemukiman udah dibeton, terus sistem sistem drainasenya nggak bagus, itu nggak cuma. Jadi nantinya air yang dari atas tuh cuma lewat aja, nggak ada yang bisa keserap, gitu. Jadinya kenapa kemarin pemberitaannya heboh ya, karena terjadi banjir bandang dan segala macam. Iya, sampai ada korban, terus sampai ada jembatan yang putus karena arusnya kencang dan segala macam, karena memang volume air yang ada nggak bisa terserap gitu, karena kemampuan lahannya tuh udah nggak bisa gitu. Dan yang terdampak kan ya tetap masyarakatnya
yang di hilir kayak. Iya gitu kan. Jadi terdampak lah semuanya gitu. Jadi memang ada aktivitas alih fungsi lahan. Terus kemudian tadi disebutkan peta dari tutupan tutupan hutan di Bali makin setiap tahun selalu berkurang, makanya kemudian iklim atau mungkin aktivitas iklim di Bali makin ke kini makin banyak masalah, terutama ketika masuknya musim-musim penghujan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan memang kebutuhan juga. Artinya Bali kan kecil nih. Proses pembangunan juga ini harus juga merata. Program gubernur yang sekarang juga akan ada pemerataan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Tentu butuh lahan dong, terutama untuk bangun misal jalan atau program proyek-proyek lainnya lah. Nah, itu solusinya seperti apa kalau kemudian itu terpaksa harus menerjang kawasan yang disebut hutan gitu? Oke, gini, ketika kita ngomongin soal pembangunan, itu kan ada banyak sektor ya yang terlibat. Seumpamanya gini, ada satu sektor pengen bangun jalan, pemerataan pembangunan, salah satu program dari pemerintah. Tapi satu sektor di kehutanan kayak ini hutan aku nih, ini yang penyangga kehidupan lah istilahnya gitu. Ini yang harus dijaga. Itu gimana? Cuman kembali lagi ya, kita tuh nggak boleh egois gitu. Jangan sampai jadi kita tuh punya ini namanya kayak green development. Jadi pembangunan yang hijau itu yang mempertimbangkan aspek lingkungannya. Dan juga untuk kelestarian lingkungan sebenarnya kita juga nggak boleh menanggalkan aspek sosial yang ada di situ. Karena kita tuh gini, masyarakat itu tuh sering mikirnya kalau yang namanya hutan, konservasi dan segala macam, kalau ada pembangunan nggak boleh apa dan segala macam. Masyarakat mau mengambil atau mengekstrak bahan baku yang mereka butuhkan dari hutan kayak nggak boleh, kan nggak gitu. Karena di dalam undang-undang aja dibilang kalau seluruh sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Termasuk hutan. Iya, termasuk karena hutan itu salah satu sumber daya alam. Cuman PR-nya kita tuh harus bijak. Yang bikin peraturan, yang bikin peraturan, yang bikin kebijakan itu harus bijak. Kalau seumpamanya memang dibutuhkan pembukaan lahan untuk bangun jalan, untuk pemerataan, nanti kan pasti dampak positifnya banyak ya. Nanti pemerataan kesehatan, pembangunan, segala macam lah. Lebih bagus, tapi itu jangan jadi lahan setelah dibuka jangan tok dibuka. Tapi harus bertanggung jawab juga. Karena kan dampaknya nggak cuman pas dibuka nanti dapat ini, lingkungannya juga harus diperhatikan. Seumpamanya gini, kan ketika ada pembukaan lahan pasti kan ada keterbukaan area, terus topsoilnya hilang karena dijadiin jalan. Lahan yang tadinya digunakan untuk nyerap air jadi nggak bisa nyerap air, kan udah jadi aspal. Nah, terus caranya gimana? Nah, caranya itu dengan menanami lokasi-lokasi kritis atau apa ya bahasanya, lokasi-lokasi yang memang kritis, yang nggak ada pohon-pohon dan tanamannya untuk direhabilitasi lagi, kalau bahasanya direboisasi lah. Jadi kayak tukar tempat gitu ya? Iya, karena gini, kalau semuanya hutan kita perlu sekian persen untuk bisa mengakomodir kebutuhan kita. Kalau semuanya di lokasi ini diambil, kita harus memberikan subsidi, memberikan ganti. Kita ganti dengan lokasi yang lain gitu. Oh, bisa seperti itu ya? Karena gini, contohnya kalau semuanya ada pinjam pakai lahan untuk tambang, kalau mereka pinjam 10 tahun, setelahnya mereka punya kewajiban untuk menghutankan lagi. Gitu. Jadi orang sektor yang istilahnya minjem lahan nih, minjem lahan untuk bikin jalan, ya dia harus bertanggung jawab dengan itu. Kenapa? Jadi di pinggir-pinggirnya nanti harus ada penanaman dan segala macam, atau mereka akan bikin sistem drainase yang seperti apa, atau mereka akan bikin sumur resapan di pinggir-pinggir jalannya. Sumur resapan. Jadi sumur resapan itu sumur yang digunakan untuk masukin infiltrasi air.
Jadi kalau kayak di rumah kayak biopori. Iya, kayak mode-mode biopori dan segala. Kalau secara sederhananya yang bisa kita buat kan kayak biopori ya. Nah, jadi kalau untuk yang skala yang berbeda tuh ada namanya sumur resapan. Jadi kita bikin sumur ke dalam untuk jadi biar infiltrasi airnya tuh bisa lebih dalam gitu. Jadi ada yang diserap. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Biar apa? Biar nantinya nggak jadi banjir gitu. Terus ditanamin lagi, dikasih vegetasi lagi di lahan-lahan yang tadinya dibuka, diambil tanahnya untuk ngeruk atau segala macam, ditanamin lagi biar nggak jadi longsor, biar nggak jadi banjir gitu. Artinya ini kan ada kayak subsidi ya, maksudnya diganti, terus kemudian ada juga solusi resapannya ditambahin pakai teknologi baru itu yang disebutin untuk mensiasati adanya keterlanjuran. Iya karena ya untuk mensiasati keterlanjuran udah ada. Iya, ya udah jadi begitu. Gimana cara mengatasinya kan harus ada teknologi baru yang harus diciptakan. Cuman kan kemudian yang jadi persoalan kadang ini masyarakat juga butuh. Terus kemudian pemerintah juga kan bicara soal program yang juga harus dijalankan. Nah, apalagi kondisi Bali ini kan nggak mungkin nih, misal di sini di lahan ngambil 10 hektar gitu, mau dipindah ke sini bisa sampai 10 hektar lagi, karena Bali juga kan makin lama penduduknya kan makin bertambah gitu, pasti ada aktivitas penumpukan penduduk kan di situ. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan dengan pertumbuhan penduduk, terus kemudian dengan alih fungsi lahan, terus kemudian dengan perspektif juga masyarakat yang selalu melulu ke pariwisata, semua diabdikan ke pariwisata, pantai pariwisata, sawah, perkebunan, sampai hutan. Nah ini salah satu kan yang jadi persoalan kan itu. Nanti lama-lama hutannya juga diparwisatakan ya? Iya, udah kayaknya. Udah ya? Iya. Ya gimana ya, masalahnya ini tuh banyak banget sektor yang ngerasa memiliki ini gitu loh. Iya. Gitu. Kita ngomongin banyak sektor, kita ngomongin banyak hal, tapi barangnya itu doang. Iya. Barangnya cuma satu pulau ini aja. Tapi yang ini mau dijadiin ini, mau dijadiin ini gitu. Jadi dengan keterlanjuran yang udah ada, kita tuh harus bisa gimana ya? Kita harus bisa mengimprovisasi, kita harus bisa ya beradaptasi juga dengan segala perubahan yang sudah terjadi secara masif dan akan terus terjadi gitu. Jadi harus ada luaran-luaran lagi yang nantinya bisa digunakan untuk menaikkan kapasitas lingkungan kita. Jadi kalau seumpamanya dulu luasannya memang luasannya anggap ya 100 hektar. Terus kapasitas lingkungannya dia 70. Nah, sekarang dengan luasan yang dikit tapi kapasitasnya yang dinaikin. Gitu. Pakai teknologi. Jadi kalau semuanya mau nanamin banyak hal, terus umpamanya masyarakat nih yang sekarang punya lahan-lahan pertanian dikasih bibit gratis untuk mereka tanam, itu nggak merugikan mereka kok. Malah mereka seneng kan, karena mereka bakal manen kayu nantinya. Mari kita kasih bibit gratis, mereka tanam, biarkan mereka jadi mereka melakukan pertanian di tengahnya, di pinggir-pinggir tanamin tanaman aja. Pasti mereka mau gitu. Iya, betul juga. Iya. Itu juga nggak ngerugiin siapa-siapa kan? Masyarakat Bali juga kan welcome sekali, bahkan ini sekali dengan alam. Kalau masyarakat aslinya saya yakin kok nggak ada yang jahat sama alam. Maksudnya dari leluhur ya dan segala macam. Kalau makanya pendekatan itu yang harusnya itu dilakukan. Karena apa? Karena ya mau gimana lagi, lahannya tuh cuma sepulau itu yang mau banyak. Masyarakat asli nggak mungkin ya? Iya, kayaknya sih enggak deh. Pendatang lah ya mungkin. Atau investor. Atau mungkin sektor lain sektor lain gitu. Sektor lain bukan investor. Sektor lain lah ya, kita ngomongin lain. Ya saya sih nggak tahu ya siapa. Kita ngomongin sektor lainnya aja. Tapi alih fungsi lahan ke villa kayaknya sektor lain termasuk di situ ya. Ya itulah gitu. Jadi improvisasi kegiatan yang kayak gitu mas. Seumpamanya
penanamannya jangan di mangrove aja dong gitu kan. Mangrove kan untuk banjirop dan abrasi, yang lainnya juga mungkin juga udah mulai ada, cuman kurang hits aja diberitakan. Lokasi-lokasi kritis tanemin. Masyarakat yang ada di sekeliling hutan diajakin bermitra, kasih benih gratis, mereka suruh tanam, mereka pasti happy gitu. Tanamannya bisa tanaman-tanaman buah, nggak cuman yang tanaman-tanaman yang ditebang kayunya aja. Karena kalau nebang kayu mungkin konsekuensi logis yang akan terjadi adalah masyarakat mikir gini, nanti kan dipanennya 6 tahun 10 tahun lagi. Iya. Kasih tanaman buah yang bisa dipanen yang jadi mereka merasa diuntungkan juga kan. Iya. Karena per bulannya nanti dapat buahnya, walaupun nggak untuk dijual tapi untuk konsumsi pribadi. Itu sama aja ya soal semisal kita pakai tanaman buah atau tanaman bunga gitu kan. Kalau orang Bali kan selalu pakai bunga terus buah. Sama tanaman-tanaman pohon yang pohon aja gitu. Maksudnya itu sama nggak sih soal proses penyerapannya gitu? Sebenarnya tergantung dari jenisnya sih sebenarnya. Okay. Sebenarnya tergantung dari jenisnya. Kalau yang pohon yang besar dengan sistem perakaran yang ini, terus dengan ekosistem yang bagus ya, banyak semak belukar dan segala macam, terus stratifikasi tajuknya tuh beragam, itu emang jauh lebih bagus. Cuman dibanding cuman pertanian aja, kasih aja, maksudnya kasih durian kah, jengkol, pete apa segala macam, suruh aja tanam, nggak akan rugi kok pemerintah gitu, dan pasti masyarakat bakal happy gitu. Dengan cara yang kayak gitu, menurutku itu yang paling rasional kita bisa lakukan dibanding nyuruh jangan gini, jangan gitu, jangan A B C D. Selama ini disuruh-suruh gitu emang jalan. Harus kasih contoh, nih jalan gitu ya. Nah itu mungkin mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali atau pemerintah pusat yang fokus di Bali mendengarkan apa yang disampaikan Nitya soal takut deh aku. Enggak. Ini untuk Bali. Nah, untuk Bali yang lebih baik. Ya. Gitu. Jadi meskipun kita nggak mungkin nambah lahan kan gitu, tapi kita harus punya inovasi baru. Iya. Ide-ide baru tentang mensiasati. Ya, mensiasati lahan yang sudah terlanjur seperti itu. Bagaimana kita harus mengolahnya untuk tidak terlalu gitu kan. Mensiasatilah istilahnya kan gitu. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa didengar oleh pemerintah dan kemudian bisa diterapkan untuk kebijakan selanjutnya. Mudah-mudahan masyarakat juga makin sadar tentang nggak boleh sembarangan lagi nebang pohon sampai kemudian menyebabkan banjir ya? Iya. Banjir bandang ya, masyarakat gitu. Masyarakat yang itulah pokoknya bukan masyarakat asli. Ya. Nah, mudah-mudahan diskusi kita bisa diterima oleh masyarakat semuanya. Dan semoga diskusi-diskusi lanjutannya bakal ada di kolom komentar nanti. Maksudnya kalau ada opini-opini itu bakal bagus ya untuk ini harusnya saya yang ngomong ini. Oh iya, nggak apa-apa aku ambil ya. Maksudnya kalau ada diskusi-diskusi yang masih pengen dilanjutkan, silakan. Karena kan kita terbatas ya di sini. Jangan lupa untuk kirim komentar Anda. Komentar di YouTube kita, Gema Bali. Makasih ya, Nita. Kapan-kapan kita diskusi lagi, ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.